siap-siap mendengarkan. Insya Allah kita akan sampaikan untuk kita lebih mengenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kita akan makin sayang, makin cinta kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Fattahu ya Alim, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif dimanapun beliau-beliau berada, yang mana mereka mulia karena zatiannya ada pada diri mereka darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengagungkan rambut Rasul, jika kita mengagungkan sendal Rasul, kita ambil keberkahannya. Bahkan sendal Rasulullah dibuat di kopiah-kopiah kita membentuk seperti bentuk gambar sendal Rasul. Kadang-kadang sekarang ada juga pelapon dibentuk seperti terompah Rasul, sendal Rasul SAW. Tujuannya untuk mencari keberkahan daripada Rasulullah, daripada asar-asar ataupun yang mengikuti asar Rasul SAW. Maka tentu para zuriyah Nabi Muhammad, para habaib, para syaraib, ada keberkahan pada diri mereka, maka carilah keberkahan pada diri mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sama-sama kita muliakan para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kita semua kepada mereka semua. Dan para tokoh masyarakat, para panitia pelaksana, dan hadirin hadirat muslimin muslimat pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perhatian Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita ditemui oleh Nabi Muhammad, berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Santai aja, jangan tadi mengancam. Belum bisa mengancam mulai awal akhir, tapi harus diingat. Ingatkan diri sendiri supaya jangan mengancam. Sakit paling ngedian kan. Bapak Ibu, yarhamni wa yarhamkumullah. Nabi Muhammad luar biasa cintanya kepada kita, luar biasa pengorbanannya kepada kita. Maka wajar kita mengadakan maulid seperti ini. Pian ada yang menyumbangkan harta untuk peringatan maulid ini, ada yang menyumbangkan waktunya, ada yang menyumbangkan tenaganya, ada yang menyumbangkan pemikirannya untuk peringatan maulid Nabi. Yakinlah para hadirin hadirat, pian yang sudah menyumbangkan hal-hal tersebut tidak akan sia-sia, akan mendapatkan perhatian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib Munzir Al-Musawa, kenal kan kalian Habib Munzir Al-Musawa? Kalau kada kenal bisa buka nanti di YouTube Habib Munzir Al-Musawa, atau di Google buka Habib Munzir Al-Musawa. Beliau semasa hidupnya mempunyai majelis yang sangat besar, yaitu majelis beliau di Monas. Itu diadakan di Monas, penuh itu di sekitar Monas. Ribuan orang, puluhan ribu orang, bahkan mungkin lebih daripada 100.000 orang berkumpul di situ. Luar biasa banyaknya. Pada suatu malam beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadakan acara besar, bangganya luar biasa, acaranya sukses. Lalu beliau tidur mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu
Ada juga di situ orang-orang yang membantu majelisnya beliau, membantu, ada yang memasang umbul-umbul dalam mimpi tadi juga berhadir, yang memasang sound system atau yang mengatur sound system dan lain sebagainya. Orang-orang yang membantu majelis beliau ada juga dalam mimpi beliau bersama Rasul SAW. Lalu beliau menanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah engkau kenal dengan orang-orang ini? Maka kata Rasulullah, oh tentu saya kenal dengan mereka. Bahkan bukan saya hanya kenal kepada mereka, tapi saya kenal dengan orang tua mereka, dan saya kenal dengan nama-nama orang tua mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang membantu maulid, Bapak Ibu, orang-orang yang membantu majelis, itu bukan hanya dia yang dapat perhatian Nabi, bahkan orang tuanya dapat perhatian Nabi. Orang tuanya namanya dikenal oleh Nabi. Bahkan orang tuanya yang sudah meninggal itu mendapatkan kebahagiaan berkat anaknya membantu maulid, berkat anaknya membantu majelis-majelis yang baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka tidak lama kemudian Bapak Ibu datang rombongan orang-orang tua. Maka ketika ditanyakan siapakah itu, maka dijawab itu adalah orang tua daripada orang-orang yang membantu majelisnya Habib Munzir. Orang yang membantu majelisnya Habib Munzir. Maka mereka mengatakan, kami sangat bangga ketika anak-anak kami memegang umbul-umbul, memasang umbul-umbul, ketika anak-anak kami membantu untuk memprogram sound system atau mengatur sound system, ketika anak kami membantu majelisnya Habib Munzir, ketahuilah bahwasanya setiap anak-anak kami membantu majelis, kami di alam barzakh diberikan izin oleh Allah untuk bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya dapat izin bertemu Rasul tiap kali anaknya membantu majelisnya Rasulullah, membantu majelis-majelis baik semacam ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ini berbangga orang tua pian yang ada di alam barzakh sana. Orang tua pian berbangga karena anaknya memperingati Maulid Nabi, karena anaknya berkorban untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, yarhamni wa yarhamkumullah, luar biasa cintanya Nabi kepada kita jelaskan sedikit saja. Kalau kita jelaskan panjang-panjang atau semuanya bagaimana cintanya Nabi kepada kita, lama waktunya, akan habis-habis, bisa ceramah 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi kita singkat saja, kita akan jelaskan sedikit daripada bagaimana si gambaran cintanya Nabi kepada kita. Bapak Ibu, suatu ketika malaikat Jibril turun bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertobat kepada Allah 1 tahun sebelum meninggal, maka taubatnya diterima oleh Allah. Lalu kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, 1 tahun itu kelamaan, umat saya banyak yang lalai, umat saya banyak yang panjang angan-angan. Maka kata Jibril, oke, kalau begitu wahai Nabi, saya bicarakan lagi sama Allah. Maka malaikat Jibril membicarakan dengan Allah, akhirnya Allah berikan keringanan. Malaikat Jibril turun lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertaubat kepada Allah 1 bulan sebelum dia meninggal, maka taubatnya diterima oleh Allah. Maka kata Nabi Muhammad, aduh Jibril, 1 bulan itu masih kelamaan Jibril. Umat saya banyak yang lalai, umat saya banyak yang panjang angan-angan. Maka kata Jibril, kalau begitu wahai Rasulullah, saya bicarakan lagi sama Allah. Maka Jibril membicarakan kepada Allah, Allah beri keringanan lagi. Maka Jibril disuruh turun menembak kepada Nabi Muhammad, lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertobat kepada Allah seminggu sebelum dia meninggal, maka taubatnya diterima oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, apa? Kata Nabi Muhammad, aduh Jibril, seminggu itu kelamaan. Maka begitu lagi malaikat Jibril minta lagi keringanan kepada Allah, diringankan lagi oleh Allah,
Allah sehari sebelum dia meninggal, maka tobatnya diterima oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, 1 hari itu lama wahai Jibril, 1 hari masih lama. Kemudian Jibril begitu lagi, berbicara lagi sama Allah. Allah berikan keringanan kembali. Lalu Jibril menyampaikan lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertaubat kepada Allah 1 jam sebelum dia meninggal, maka taubatnya diterima oleh Allah. Kata Nabi Muhammad apa? Aduh Jibril, 1 jam itu masih kelamaan. 1 jam. Seandainya yang 1 jam tadi itu, dia bertobat 2 jam sebelum meninggal, atau 1,5 jam sebelum meninggal, dia belum sempat banyak-banyak ibadah, dia dapat ampunan Allah, dia masuk surga. Padahal ibadahnya cuma sebentar aja, masuk surga, dosa diampuni oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad belum puas lagi, masih takut kalau umatnya banyak yang masuk neraka, masih takut kalau umatnya bakal celaka. Maka Nabi Muhammad mengatakan tadi apa? Wahai Jibril, masih kelamaan kalau 1 jam. Maka Jibril kembali lagi, berbicara lagi dengan Allah, diberikan lagi keringanan oleh Allah. Ini keringanan yang terakhir ini. Dengarkan betul-betul, supaya kita tahu betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, betapa perjuangan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita itu luar biasa. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertobat kepada Allah sebelum nyawanya melewati tenggorokan, maka walaupun dia tidak bisa mengucapkan dengan lisannya, dia hanya sadar dengan hatinya, menyesal dengan hatinya atas perbuatan-perbuatan jeleknya, maka dosanya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Luar biasa. Nabi Muhammad kalau menawar lagi, sudah soalnya ada lagi habis itu. Hadirin hadirat, luar biasa Nabi Muhammad menawarkan buat kita. Maka kalau ada di antara umat Islam kelakuannya jahat, tidak pernah sholat sekalipun, tidak pernah puasa sekalipun, tidak pernah ibadah sekalipun, kemudian stroke, Bapak Ibu, ini kita baru berikan contoh, kemudian stroke, tidak bisa berbicara sedikit pun, tidak bisa bersuara lagi, badannya tidak bisa bergerak lagi, cuma hatinya masih hidup, masih sadar. Maka kemudian nyawanya ditarik oleh malaikat Israel. Ketika ditarik nyawanya oleh malaikat Israel, namun belum melewati tenggorokan, dia sempat sadar dalam hatinya, ya Allah, saya tobat, ya Allah, saya menyesal, ya Allah, saya banyak dosa, saya takut, ya Allah. Sempat menyesal dalam hatinya sebelum nyawanya melewati tenggorokan, maka dosanya diampuni oleh Allah, tobatnya diterima oleh Allah, dan dia berhak masuk surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyamannya jadi umat Nabi Muhammad berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Tapi jangan diniatkan ini, kalau begitu Ustaz, kalau saya stroke nanti baru waktu itu aja yang tobatnya. Jangan. Ini tidak bisa diniatkan. Kalau diniatkan malah bahaya. Bisa-bisa nanti sudah lewat tenggorokan baru sadar. Tidak bisa. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu Bapak Ibu, itu taubat kepada Allah. Tapi taubatnya setelah nyawanya melewati tenggorokan. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan rombongannya, maka Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa membelah lautan. Lalu Nabi Musa menyeberangi lautan dengan selamat. Lalu Fir'aun juga ingin menyeberangi lautan untuk mengejar Nabi Musa, tapi di tengah-tengah Fir'aun menyusul Nabi Musa untuk menyeberang, Allah kembalikan laut itu kembali seperti semula, maka Fir'aun tenggelam. Ketika dalam keadaan tenggelam, sempat Fir'aun itu sadar, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Musa, kata dia. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa. Akan tetapi beliau itu mengucapkan itu, Fir'aun sadar itu ketika nyawanya sudah melewati tenggorokan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diniatkan, tapi ini keringanan bagi kita. Oleh karena itu kita jangan suudzon sama orang yang misalnya ada tetangga kita, ada keluarga kita, atau ada orang-orang di sekitar kita yang meninggal dunia, padahal kita belum pernah melihat dia sholat,
belum pernah melihat dia ke majelis, belum pernah melihat dia ibadah. Bisa jadi ketika nyawanya ditarik oleh malaikat dan belum melewati tenggorokan, dia sempat sadar. Kalau dia sempat sadar, berhak dapat ampunan Allah, dia berhak masuk surganya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini nikmatnya Bapak Ibu jadi umat Nabi Muhammad. Makanya kata malaikat, ajaban kaifal ajabi li ummati Ahmad, kaifa halaka mimman halaka, kaifa halaka mimman halaka wa qad hazu ni'matal uzma wa izzatal kubra. Apa artinya? Jadi kata malaikat, aneh, sungguh aneh apabila ada umatnya Ahmad maksudnya umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu kalau di langit disebut Ahmad, kalau di bumi disebut Muhammad. Nah, Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Aneh, sungguh aneh apabila ada umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad celaka masuk ke dalam neraka. Jadi malaikat bingung kalau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kenapa? Karena sangat mudah umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Kok bisa masuk neraka? Itu aneh. Jadi kan kalau kata soal masuk neraka itu aneh banget itu. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk neraka di antara kita. Mudah-mudahan masuk surga semuanya tanpa hisab dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujuk-ujuk nih. Nggak bingung dulu nih. Ada kopi. Bisa nih. Nah, kita lanjut lagi. Yang kurang fokus difokuskan lagi. Kita satu mata aja. Ada lawas-lawas Bang. Bapak Ibu, ketika diturunkan ayat Al-Quran dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika, Tuhanmu sungguh akan memberikan kepadamu apa, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sampai kamu puas. Artinya wahai Nabi Muhammad, kamu boleh minta kepada saya, kamu boleh berharap kepada saya, apapun yang kamu minta akan saya berikan kepadamu sampai kamu puas. Maka apa kata Nabi Muhammad setelah mendapatkan tawaran daripada Allah? Beliau mengatakan, Inilah arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak sampai puas ya Allah, aku tidak akan pernah puas ya Allah kalau masih ada umatku di dalam neraka. Luar biasa Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita tiba-tiba ada suara, wahai jam siapa namanya? Enggak ada orang di sini kan. Wahai Jumran misalnya, wahai Jumran, aku berikan kepada engkau satu permintaan, yang mana permintaan itu pasti aku kabulkan. Kira-kira apa yang kita minta? Kebanyakannya pasti Jumran minta sugih itu si Jumran tadi. Tapi beda dengan Nabi Muhammad, ketika diberikan tawaran, wahai Nabi Muhammad, apapun yang kamu minta akan Allah beri sampai kamu puas. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak akan puas wahai Allah kalau ada umat saya masih ada di dalam neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad itu sudah dipersilahkan surga, sudah dipersilahkan menikmati nikmat surga, sudah dipersilahkan menikmati bidadari surga, istana surga, keindahan surga, Nabi Muhammad masih belum mau menikmati itu semua. Kalau ada umatnya masih ada di dalam neraka, kalau umatnya sudah habis dikeluarkan dari neraka, baru beliau bisa menikmati kenikmatan surga. Itu semuanya karena sayangnya beliau kepada kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini sudah dipersilahkan untuk menikmati surga, tapi kelihatan gelisah Nabi Muhammad. Ditanya oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau kelihatan gelisah? Bukankah kenikmatan surga sudah dipersilahkan untukmu? Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya kepikiran umat saya ya Allah yang ada masih di dalam neraka. Maka Nabi Muhammad diberikan oleh Allah untuk
Mengapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala izin untuk memberi syafaat umat-umatnya yang ada di dalam neraka, sehingga Nabi Muhammad ini menolongi umatnya, dikeluarkan umatnya satu persatu dari neraka, sampai neraka mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sisain bang, neraka sampai ngomong begitu, sisain bang, jangan dihabiskan itu umatmu itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita asal jadi umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, pasti tolongin Nabi Muhammad, tapi jangan berniat masuk neraka, jangan. Kalau begitu Pak Ustadz, saya hidup terserah saya saja sudah, yang penting saya ini umat Nabi Muhammad, saya nanti walaupun masuk neraka akhirnya masuk surga juga. Jangan pian mikir begitu. Orang masuk neraka itu pasti menyesal. Tidak ada orang masuk neraka itu ya sudah, ini resiko saya ini. Tidak ada. Misalkan di dunia ini ada orang yang berpikir dalam hatinya, oh dunia ini, hidup di dunia sekali aja, ya nikmati aja dunia ini. Artinya kita hidup sepuasnya di dunia, seenaknya di dunia. Kalau mau sholat ya sholat, kalau kagak ya kagak, mau puasa kagak. Artinya nikmati aja hidup di dunia ini sudah. Masalah masuk neraka, biar saja masuk neraka, akhirnya memang masuk surga juga. Banyak orang berpikir begini. Tapi orang-orang seperti ini nanti kalau masuk neraka, kalau sudah masuk neraka, tidak mungkin dia akan berbicara, oh ini sudah resiko saya ini. Tidak mungkin. Pasti dia akan menyesal, dia akan menangis, dia akan menjerit, dia akan menyesali apa yang pernah dia katakan dalam hatinya ketika di dunia. Dia siap masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi di antara kita jangan ada menantang masuk neraka, jangan. Kita semuanya berharap masuk surga, dan masuk surga itu pun jangan masuk surga paling bawah, tapi kita berharap masuk surga paling atas, yaitu surga Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu kalau berharap akhirat itu jangan nanggung, berharap dunia itu jangan nanggung, apalagi berharap akhirat. Berharap dunia pun silahkan, itu mau jadi orang kaya silahkan. Bahkan kalau dia nanggung karena meragukan kemampuan Allah, dia bisa murtad. Misal orang misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya mobil ya Allah, walaupun mobilnya mobil bekas ya Allah, walaupun mobilnya mobil Brio saja ya Allah. Misalnya dalam hatinya dia itu tidak yakin Allah mampu memberi yang lebih hebat daripada itu, maka dia murtad Bapak Ibu. Kalau dalam hatinya dia menyangka Allah tidak akan mungkin memberi saya mobil Fortuner, Allah tidak mungkin memberi saya mobil Pajero, Allah tidak mungkin memberi saya mobil Alphard, tidak mungkin, maka dia telah murtad, dia tidak beriman kepada Allah. Padahal Allah punya sifat apa dalam sifat 20 itu? Sifat qudrah, Allah maha mampu. Jadi kalau kita minta itu jangan nanggung-nanggung, jangan nanggung-nanggung, yakini Allah maha mampu. Yang dulu miskin bisa jadi orang kaya secara tiba-tiba. Bapak Ibu, ada dulu orang waktu dulu jadi supir truk, miskin, kemudian dia itu sering makan Indomie tanpa dimasak, makan bakaring di pinggir mobilnya. Ini miskin, orang miskin ini. Tapi orang miskin ini Bapak Ibu